Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, kita sudah di penghujung tentang penghujung ilmu ma'ani. Bab pertama dalam ilmu balaghah. Ilmu ma'ani, ilmu yang menjelaskan makna-makna ya. Kemarin bab pertama kita belajar masalah khobar. Ya, khobar kalimat yang bisa dikatakan engkau benar atau engkau salah. Dan makna-makna yang ada pada khobar. Makna normalnya tentu khobar hanya memberikan informasi. Tapi khobar juga bisa berupa minta kasih sayang, minta kasihan. Ya. Kemudian kita juga menjelaskan masalah musnad ilaih. Musnad ilaih topik pembicaraannya. Mubtada atau fa'il. Terus keadaan-keadaan dia, kalau dihilangkan ngasih mana apa dan seterusnya. Kemudian kita juga sudah melewati masalah musnad. Musnad berarti kalau enggak khobar dalam nahwu atau enggak fi'il dalam jumlah fi'il ya. Bagaimana keadaan-keadaannya kalau dia dihilangkan, kalau dia dalam keadaan nakirah, kalau dia dalam keadaan ma'rifah dan seterusnya. Kemudian muta'allaqatul fi'li, masalah ta'alluqnya fi'il, maksudnya maf'ulun bi, ya, bagaimana kalau dia dihilangkan, ngasih mana apa aja dan seterusnya. Kemudian masalah qasar, pembatasan, cara-cara memberi makna qasar atau pembatasan. Kemudian masalah insya, amr, nahi, dan apa makna yang keluar dari asal. Kalau amr kan tentu makna asalnya meminta dijadikan, meminta diadakannya satu pekerjaan. Tapi ada makna lain ya. Begitupun nahi. Kemudian terakhir al-faslu wal waslu, masalah huruf waw. Kapan didatangkan, kapan ditinggalkan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ilmu ma'ani, bab pertama ini di ujung-ujungnya. Di kitab-kitab balaghah yang lain juga sama. Ilmu ma'ani ujungnya pasti bahas masalah musawah, ijaz, itnab. Masih ingat ya, ijaz sama itnab. Ijaz kan kalimat yang singkat tapi maknanya luas. Itnab kalimatnya yang panjang tapi maknanya bagus gitu ya, enggak bertele-tele. Nah, musawah ini kalimat yang normal. Kata penulis di sini al-musawah. Al-musawah masdar dari sawa yusawi, artinya sama. Maksudnya enggak ijaz, enggak itnab. Berarti ini kalimat yang paling normal. Kata penulis al-musawatu antakunal alfadhu biqadaril ma'ani, yaitu ketika jumlah lafaznya sesuai makna. Ya, intinya lafaz sama maknanya nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Nah, contoh. Kalau ada kata nahwu berarti i'rabnya khabar ya. Mubtadanya zalika. Zalika nahwu, kurang lebih gitu. Hal itu contohnya misalnya wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Tidaklah kembali al-makrus sayyi'u, makar yang buruk, illa bi ahlihi, kecuali kepada pemiliknya. Tidak akan kembali makar yang buruk kecuali kepada pemiliknya. Maksudnya orang yang melakukan tipu daya, maka dia akan dapati kerugiannya sendiri. Nah, kalimat ini enggak itnab, enggak ijaz. Enggak ada makna yang dalam juga. Wa kaqaulis syair, atau sebagaimana ucapan seorang penyair, satubdi laka al-ayyamu ma kunta jahilan. Al-ayyamu, hari-hari, satubdi laka, akan menampakkan untukmu ma kunta jahilan, apa yang dulu kau tidak tahu. Salam. Wa yatika bil khabari bil akhbari man lam tuzawwidu, dan orang-orang man lam tuzawwidu, orang-orang yang tidak kau perkirakan, kau bekali sebenarnya maknanya. Tapi di sini maknanya tidak kau perkirakan, ya'tika bil akhbari, akan mendatangimu dengan kabar-kabar. Intinya pada syair ini tidak ada itnab, tidak ada ijaz. Kalimatnya biasa aja. Ya. Nah, ulang terjemahannya. Hari-hari akan menampakkan bagimu ma kunta jahilan, apa yang kau tidak ketahui. Man lam tuzawwid, orang-orang atau orang yang tidak kau perkirakan, ya'tika bil akhbari, akan mendatangimu dengan kabar. Ya, wallahu a'lam makna syairnya arahnya kemana. Intinya kalimatnya enggak ijaz, enggak itnab.
Penjelasan yang dikasih penulis pun dalam tanda kutip ya, agak bertele-tele masalah ini. Kita lihat. Qad itu bisa dibaca alamna atau alimna. Kayaknya alimna ya. Qad alimna. Sungguh kita telah mengetahui. Kalau dibaca alamna, sungguh kami telah ajarkan. Di bab yang kemarin. Annal kalam, bahwasanya kalam yajibu, wajib an yura'a fihi muqtadal hal. Untuk diperhatikan muqtadal hal, kemarin masih ingat? Keadaan yang paling pas buat kalam. Kalam itu harus diperhatikan. Kapan harus pendek, kapan harus ijaz, kapan harus musawah. Wa hadhihi hiyal balaghah. Nah, mengetahui perkara ini, inilah yang disebut balaghah. Mengetahui muqtadal hal keadaan waktu, keadaan si pembicara, keadaan si mukhatab, orang yang diajak bicara, kita mesti tahu kapan gunain kalam yang cocok buat mereka. Nah, kalau sudah tahu, hadhihi hiyal balaghah. Inilah yang namanya balaghah. Wa minal maqamat ma yahtaju ila kalamin mutawassitin. Di antara keadaan-keadaan ma yahtaju ila kalamin mutawassitin, ada yang butuh ucapan yang pertengahan, enggak ijaz, enggak itnab. Kata penulis la taula, enggak panjang, fihi pada kalam tersebut, wala qisara, enggak juga pendek. Nah, ada keadaan-keadaan yang antum enggak usah ijaz, enggak usah itnab. Kira-kira apa? Ya maksudnya apa keadaannya? Kalau ijaz kan misalnya orang buru-buru atau pendengar cerdas, bisa kita pakai ijaz. Maksudnya majelis? Enggak juga. Ya. Ijaz itu tadi Anda bilang kondisi kalam dalam keadaan normal. Berarti sederhananya, kalau lagi nggak butuh ijaz, nggak butuh itnab, nah itulah musawah. Atau ketika terkumpul banyak audiens, ada anak kecil, ada orang dewasa, ini kan berarti kita butuh kalam yang pertengahan. Nah, kita lihat apa yang kata penulis. Litawassutil waqti, diantaranya pertengahan waktunya, nggak buru-buru, tapi nggak juga berpanjang-panjang, maka ini butuh musawah. Aulitasawuti fahmil mukhatab, pertengahan pemahaman mukhatab. Mukhatab orang yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara sekiranya bukan mahasiswa, nah ini nggak perlu itnab nih. Juga bukan raja yang perlu kita sanjung-sanjung pakai kalau mahasiswa gitu kan butuh ijaz ya. Kalau raja dan sebagainya butuh di itnab, butuh di sanjung-sanjung. Nah, kalau tercampur audiens maka pakai musawah. Aulitanawwil mukhatabina, ini beraneka ragamnya orang yang diajak bicara, pakai musawah. Auli ghairi dzalika, atau hal-hal yang lain. Walaysa fil kalamit tawili, dan tidak ada pada kalam yang panjang itu ma yajzimu fihi ahadun minan nasi, yang yajzim nih maknanya kuat, yang memastikan fihi pada kalam tersebut ahadun minan nasi, seorang pun dari kalangan manusia, bimusawatihi, daripada pertengahan kalamnya, musawatan tamatan lil makna, dengan musawah yang sempurna untuk makna. Ini susah terjemahan ini. Ya, kata penulis maksudnya adalah ada kalam-kalam yang musawah itu lebih bagus daripada itnab intinya. Inti dalam paragraf kalimat pertama ini, ada kalam-kalam yang orang tuh lebih suka dimusawahkan, musawah tadi pertengahan, daripada di itnab. Walakinnal amro nisbiyun, tapi perkaranya relatif. Ya, ini kita lagi bahas masalah kaidah. Nanti kalau penerapannya bisa aja kita musawah tapi dianggap itnab. Bisa aja kita musawah tapi dianggap ijaz. Cuma secara kaidah musawah adalah yang kalimatnya setara dengan lafaz, yang maknanya setara dengan lafaz. Kata penulis, wal hukmu ala zalika min haitsul ijmalu la min haitsut tafsilu. Dan menghukumi kalam itu musawah, ijaz atau itnab, min haitsul ijmal, dari sisi umum, ya. Al-ijmal maksudnya dari sisi umum aja, kita nggak bisa hukumi secara pasti banget. La min haitsut tafsil, tidak dari sisi perincian. Wa inna manastati'ul hukma, kita hanya bisa menghukumi
bi anna hadzal kalam musawin, bahwasanya kalam ini musawah, limaknahu, karena maknanya musawatan tammatan, maknanya benar-benar pertengahan, au musawatan qaribatan, atau sebenarnya maknanya enggak musawah banget, cuma dekatlah dari kata musawah. Min hafil kalamil qalili, dari kalam yang sedikit. Nah, kita cuma bisa menerka-nerka ini musawah apa enggak, cuma secara umum kita lagi pelajari kaidahnya. Kama fil misalainil mazkura, ini sebagaimana pada dua contoh yang disebutkan tadi. Kemudian wa amma fi ma zada ala zalika, adapun kalam yang lebih daripada itu, daripada contoh lebih panjang misalnya, fa innal mas'alata min babit taqrib, maka kita hanya bisa memperkirakannya. Wa innamal kalamu, sesungguhnya tiada lain kalam itu binisbati lil makna, kalam itu binisbati lil makna, jika disandingkan dengan makna, kalibasil ladzi yalbasahul mar'u, seperti pakaian yang dipakai oleh orang. Kalam disandarkan dengan makna seperti pakaian disandarkan kepada orang. Nah, ini syarahnya juga bertele-tele, itnab syarahnya. Kata penulis, fal ijazu, maka ijaz itu kalibasis sau'ataini, seperti pakaian yang menutup dua lubang. Apa dua lubang situ? Nah, kubul sama dubur, bukan dua lubang celana ya, bukan dua lubang kerah, bukan. Nah, seperti pakaian yang menutupi dua lubang, ini ijaz. Idza kanal maqsudu satrohuma fahasbu, kalau maksudnya adalah hanya untuk menutupi dua lubang, maka pakaian seperti sarung misalnya, fahasbu, sudah cukup. Nah, inilah ijaz. Kal halil lati yakunul insanu fiha wahdahu aw ma'a zawjihi, seperti pakaian orang yang sedang sendirian, au ma'a zawjihi, atau bersama pasangannya, maka pakaian yang cuma nutupin aurat sudah cukup. Nah, ini sebagaimana ijaz dalam kalam. Ya. Wal musawatu, adapun musawah, kalibasis saubil kamili, seperti pakaian yang sempurna, alladzi yasturul badana, yang menutup badan kullahu, seluruhnya, ghairu ra'sihi, kecuali kepalanya. Ya iyalah, masa kepalanya ketutupan juga ya. Wa ba'di atrafihi, dan sebagian ujung-ujung badan. Atraf berarti di sini mananya telapak tangan, telapak kaki. Nah, ini musawah, diibaratkan sama Syekh seperti baju yang antum lagi pakai gini. Kal halil lati yakunu fiha, seperti keadaan orang yang memakai baju dalam bihatroti man la yahtasimu minhu, dengan kehadiran orang yang dia nggak seganin juga, biasa aja. Nah, tentu kalau ada orang yang datang ke rumah antum, tapi antum juga nggak seganin, biasa aja, maka ini pakaian musawah. Min ahlihi wa sahbihi, seperti orang yang datang dari keluarganya atau sahabatnya. Nah, kalau itnab gimana? Kalau itnab kata penulis, kalibasis zaidi ala zalika, seperti pakaian yang ngelebihin itu. Nah, berarti mungkin lebih formal lah, ya benar. Hina yahtajul maqamu ila ziyadatin, tatkala keadaan butuh untuk menambah tambahan pakaian. Kal halil lati, seperti keadaan orang yang yakunu fi hal insanu, yang manusia, fi maqamiz zinah, dalam keadaan ingin berhias, kondangan, ngaji, atau ke tempat-tempat yang formal. Nah, maka ini seperti orang yang menggunakan kalam itnab. Wa inda man yastahyi minhu, dan seperti kita sedang menghadap orang yang kita malu darinya. Ya, nah ini seperti analogi untuk itnab. Ala kulli hal, syarahnya muter-muter, intinya adalah musawah, kalam yang tidak ijaz, tidak itnab. Nah, baru kita bahas ijaz. Al-ijazu, kalam yang ijaz. Ijaz berarti, kata penulis, an yakunal makna zaidan alal lafzi. Nah, kalau tadi musawah kan makna lafaz sama. Berarti kalau ijaz makna zaidan, lebih, alal lafzi, daripada lafaz. Berarti lafaz sedikit, makna banyak. Wa huwa nau'an. Nah, dia ada dua jenis. Yang pertama ijazu qisarin. Ijaz qasar. Ijaz memang terbatas.
Untuk mengetahui yang pertama ini, lihat yang kedua. Yang kedua, ijazu hazfin. Ijaz karena penghilangan. Penghilangan lafaz. Yang atas enggak ada lafaz dihilangkan, tapi maknanya memang padat. Kata penulis, yu'abbaru fihi minal makna bi'ibaratin qasiratin. Diungkapkan dengannya makna-makna dengan ungkapan yang pendek. Min ghairi hadfin. Ingat ya, tanpa dihapus. Jadi kalimatnya sempurna. Tapi maknanya dalam. Kaqaulihi subhana, seperti firman Allah, walakum fil qisasi hayatun. Dan bagi kalian, pakai la berarti di sini kebaikan. Fil qisasi, pada qisas, hayatun, ada kehidupan. Kalimat ini pendek. Bagi kalian pada kisos itu ada kehidupan. Intinya kisos itu kehidupan buat kalian. Kita tahu padahal kisos itu mengakibatkan kematian. Kenapa Allah katakan hayatun? Nah, di sini berarti maknanya dalam. Pada kisos itu ada kematian yang hak, yang dengan kematian itu terjaga kehidupan. Kan gitu kan? Nah, tapi hanya diungkapkan walakum fil qisasi hayatun. Pada kisos itu ada kehidupan bagi kalian. Kalamnya nggak ada yang dihapus. Cuma diperkirakan bisa. Kurang lebih kalau mau kita sempurnakan seperti itu. Nah, ini lebih ablak daripada orang Arab mengatakan al-qatlu anfalil qatli. Orang Arab juga ada. Sebelum Al-Quran mereka mengatakan pembunuhan itu menafikan pembunuhan yang lain. Sedangkan kata Allah, fil qisasi hayatun. Pada kisos itu ada kehidupan. Ya, hurufnya lebih sedikit, maknanya lebih banyak. Kisos kan enggak hanya mencakup ke pembunuhan. Misalnya kisos harta, kisos pukulan, ada. Ya. Intinya pada kisos ada manfaat. Walaupun awalnya ada mafsadatnya. Sedangkan orang Arab hanya mengkhususkan al-qatlu, pembunuhan, menafikan pembunuhan. Kata Allah, al-kisos, pembalasan. Ya, ada kehidupan. Dan diantaranya juga ayat-ayat yang jadi kaidah. Apa misalnya? Ayat pendek yang jadi kaidah kehidupan. Innal ma'a tahurun. Wallahu alam. Itu hadis. Nah, itu diantara itu, ijaz tuh. La dororo wala diroro. Dengan itu nanti jadi kaidah, nggak boleh ada yang memudoroti orang dan memudoroti diri sendiri. Nanti yang lebar tuh kemana-mana tuh. Ya, mudorotnya dari sisi apa? Juga misalnya ayat Allah katakan wa'tul buyuta min abwabiha. Datengin rumah dari pintunya. Ini ayat menegur orang Quraisy. Orang Quraisy itu punya ya bid'ah lah. Bid'ah yang dia itu kayak khurafat lah, kayak pamali kalau orang ini. Jadi kalau habis pulang haji itu jangan masuk pintu lewat depan, tapi lewat belakang, masuk lewat jendela. Allahu alam, dia ngeyakinin sesuatu apa. Nah, kata Allah wa'tul buyuta min abwabiha. Datangin rumah tuh dari pintunya. Ini nanti jadi kaidah. Belajar tuh harus runut. Dalilnya wa'tul buyuta min abwabiha. Mau apa-apa tuh harus lewat jalurnya, jangan lewat belakang. Wa'tul buyuta min abwabiha. Jadi kaidah besar. Padahal ayatnya ngejelasin masalah bid'ahnya Quraisy. Nah, itu diantaranya tuh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang berilmu kalau nggak tahu. Itu kan jadi sempat ada orang Nasrani yang mengatakan katanya Islam menjelaskan semuanya. Coba jelaskan dalam Al-Quran cara memasak yang enak. Nah, pakai dalilnya itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. In kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang berilmu, maksudnya koki. Kalau mau masak yang enak ada, Al-Quran udah jelasin, tanya sama ahlinya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat pendek tapi jadi kaidah kehidupan. Nah, ini yang ijaznya tuh qisar. Maknanya dalam tanpa penghilangan lafaz. La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Dan masih banyak lagi. Wala tansaul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan di antara kalian. Ya. As-sulhu khair. Perbaikan itu lebih baik dan seterusnya. Ayat-ayat pendek yang jadi kaidah. Biasanya itu ijaz qisar. Ijaz maknanya padat tanpa penghilangan lafaz. Nah, yang kedua, ijazu hazfin. Nih, ijaz dengan penghilangan lafaz. Ini nih pintunya ahlul kalam.
dalam mentakwil. Wa yakunu bihadfi kalimatin au aksaro, yaitu dengan cara menghapus satu kata, kalimat di situ kata, au aksaro atau lebih, ma'a qarinatin, tapi harus ada qarinah, indikasi, yatabayyanu bihal mahdhuf, yang menjelaskan apa yang kira-kira dihapus. Nggak boleh sembarangan. Ya, misalnya kalau kata orang-orang yang menyimpang, kita minta sama orang yang sudah dikubur itu sebenarnya minta sama Allah. Ya Syekh Fulan, itu maknanya ya Allah bi Syekh Fulanin, ya Allah dengan Syekh Fulan. Nah, dia masuk lewat pintu ini. Ijaz hadzf. Nah, tapi Rasul nggak gunain. Berarti kan enggak sebenarnya. Nah, cuma mereka menarik poin bab ini untuk membenarkan akidah mereka. Ya, beda dengan apa yang dibahas sama para ulama kita. Bab ini ya digunakan sesuai pada tempatnya. Harus ada qarinah. Kalau memang mengatakan ya Syekh Fulan, wahai Syekh Fulan, berikan aku ini, itu maknanya ya Allah bi Syekh Fulan, ya Allah dengan Syekh Fulan. Kalau misalnya memang boleh ya. Kalau memang itu benar ada dalam bahasa, pasti sahabat juga ada yang pakai. Orang sahabat a'lamul lughatan, paling ngerti masalah lugha. Masa mereka enggak, terus dia lebih ngerti masalah balago misalnya kan. Nah, ini harus ada qarinahnya. Makanya kata penulis ma'a qarinatin yatabayyanu bihal mahdzuf, dengan indikasi yang menjelaskan apa yang dihapus. Contoh kita lihat, wa kana wara'ahum malikun. Wah, ini pembahasan ini nih, kullu nih. Wa kana wara'ahum malikun, di belakang mereka ada seorang raja, ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang mengambil seluruh perahu ghasba dengan cara gosop. Gosop itu dirampas. Ini perkataan siapa? Khidir. Nabi Khidir kepada Musa. Pas Nabi Musa heran kenapa perahunya dirusakin. Ya kan? Ternyata nanti dijelaskan setelah mereka udah mau pisah, baru dijelaskan bahwasanya ya tadi dilobangin karena ada raja yang suka ngambilin seluruh safinah, perahu ghasba dengan cara digosop. Nah, ini yang kata orang yang suka mengada-ngada dalam agama, lafaz kullu nggak selalu bermakna seluruh. Buktinya ini. Kata mereka, kullu di sini kullu safinatin, ternyata safinahnya si petani yang dirusak nggak diambil. Berarti lafaz kullu nggak bermakna seluruh. Berarti kullu bid'atin dolalah bermakna sebagian bid'ah dolalah. Dia mana ini ke situ. Padahal di sini lihat kata penulis, lafaz kullu di sini tetap bermakna semua. Tapi ada yang dihadaf. Lihat, kullu safinatin solihatin. Jadi ada Malik, raja yang mengambil semua kapal yang bagus. Wasba dengan cara digosop. Berarti kullunya tetap bermakna semua, cuman ada yang dihadaf. Karena indikasi ceritanya kan jelas bahwasanya itu kapal dirusak ya biar nggak diambil. Berarti itu raja hanya mengambil kapal yang bagus. Nah, berarti lafaz kullu tetap semua. Nah, adapun kullu bid'atin dolalah, mana indikasi untuk mengatakan di situ ba'du mananya? Padahal setelahnya dikatakan apa? Wa kullu dolalatin finnar. Berarti kan semuanya. Berarti nanti wa ba'du dolalatin finnar dong. Kalau misalnya di depan ba'du, belakang ba'du. Misalnya makna kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah sesat, dimaknain sebagian bid'ah sesat, berarti yang lain enggak. Berarti nanti wabak dolalatin finnar, sebagian dolalah di neraka. Itu enggak lah. Masa sebagian dolalah di neraka? Sebagian. Nah, di sini kata penulis kulla safinatin solihatin. Setiap perahu yang soleh, yang bagus, itu yang diambil. Bukan kullunya bermakna ba'du. Nah, ini enggak ada dalam lafaz Quran. Wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasban. Enggak ada solihatin. Cuman indikasi cerita berkonsekuensi ada naat yang dihapus menurut penulis. Nah, ini kalau kita belajar ilmu bahasa dari Ahlus Sunnah ya begini. Ya, yang dibahas masalah yang ini juga yang diambil contoh yang jadi masalah yang sering dipakai, bukan umum ya, sering dipakai buat menyesatkan orang. Iya gitu. Kan naatnya jelas tuh. Kulla safinatin solihatin ghasba. Perkiraannya. Cuma tentu kita nggak katakan solihatin ini benar-benar ada dalam lafaz Qur'annya.
Ya, cuman dari kondisi cerita konsekuensinya ngasih mana itu, bahwasanya itu raja hanya mengambil seluruh perahu yang bagus. Ya, ngapain ngambil yang jelek gitu loh. Ya, jadi bukan kulunya yang bermana ba'du. Contoh lagi, was alil qaryata. Apa ini terjemahannya? Tanyalah kepada tu kampung. Kampung. Nah, di sini maksudnya adalah ahlaha, tanyalah kepada penduduk kampung. Ya, ini tentang orang-orang yang diadab. Kemudian kata Allah, was'alil qarya, tanya tuh sama tuh kampung, bahwasanya mereka pernah mendustakan, kemudian Allah adab. Ah, kenapa dihilangkan? Ada tujuannya. Ada tujuannya. Kenapa Allah nggak pakai kata ahla, was'al ahlal qaryati, tanyalah kepada penduduk kampung. Allah hilangkan ahlu, langsung was'alil qarya. Tanyalah kepada itu kampung. Padahal kita tahu kampung benda mati. Ya kan? Nah, apa tujuannya? Coba ketangkep gak sama antum? Kenapa Allah katakan was'alil qarya? Tentu nggak bisa ngomong. Saksi hidup, kagak hidup justru. Saksi hidup. Ya kurang lebih lah ya. Intinya maknanya adalah kisah pengazaban Allah terhadap orang-orang yang durhaka itu saking terkenalnya sampai-sampai kalaulah kampung bisa ngomong, antum bisa tanya dia. Paham nggak? Kalau kampung bisa ngomong, antum bisa tanya dia, dijawab. Nah, apalagi ahlunya, penduduknya udah hilang. Kalau kampung udah diazab, penduduknya hilang. Makanya kalaulah dia bisa ngomong, tanya tuh kampung. Mereka tuh pernah diazab gara-gara durhaka. Makanya Allah hilangkan ahlanya. Ya, nah, dengan perkiraan was'al ahlal qaryati, tanyalah kepada penduduk kampung. Contoh lagi, anitrib bi'asakal al-bahra fan falaqa. Ini perintah Allah kepada Nabi Musa, pukullah dengan tongkatmu itu batu tersebut. Fan falaqa. Lalu tiba-tiba terbelah itu, terpancar air dari batu tersebut. Tentu ada kalimat kurang lebih fadorobahu fan falaqa. Maka Nabi Musa pun memukulnya, kemudian keluarlah airnya. Jadi ada fadorobahu. Nah, ini yang namanya fa al-fasihah dalam ilmu nahwu. Fa yang memberi faidah kalimat yang disembunyikan. Contoh lagi, ana unabbiukum bitawilih fa'arsilun. Aku akan mengabarkan kepada kalian takwil mimpinya. Fa'arsiluni. Maka utuslah aku. Yusufu ayyuhas siddiqu, wahai Yusuf. Kemudian ditanya sama salah satu pegawai kerajaannya. Di sini ada kalimat yang dihilangkan. Fa'arsiluni ila Yusuf fa'arsiluhu. Maka utuslah aku ila Yusuf, kepada Yusuf, fa'arsiluhu, maka mereka pun mengutusnya. Faqala, kemudian pegawai negeri tersebut mengatakan, ya Yusufu, wahai Yusuf. Jadi kalimatnya banyak yang dihapus nih. Kalau di ayat kita cuma langsung ana unabbiukum bitawili, aku akan kabarkan kepada engkau wahai raja takwil mimpimu. Karena aku punya kenalan di penjara orang yang bisa takwil mimpi. Ini temannya Yusuf di penjara. Yang waktu sama-sama di penjara, yang dia ditakwil mimpinya dia akan melayani raja, dan benar. Nah, maka dia katakan ana unabbiukum bitawili. Aku akan mengkabarkanmu tentang takwil mimpinya wahai rajaku. Farsilun, maka utuslah aku. Tiba-tiba langsung Yusufu ayyuhas siddiq, wahai Yusuf, raja mimpi begini, lalu diceritain. Nah, itu ada kalimat yang disembunyikan, kira-kira fa'arsiluni, maka utuslah aku ila Yusuf, kepada Yusuf, fa'arsiluhu, maka mereka pun mengutusnya. Faqala, maka pegawai ini mengatakan, ya Yusufu. Nah, ini banyak yang dihadzaf, ya. Jadi hadzaf ijazu hadzfin ini maknanya banyak, tapi dengan cara menghapus kata yang diperkirakan, bukan maknanya padat ya. Al-idah, kata penulis, ta'tamidul arabiyatu, orang Arab itu bersandar, fi katsirin min maqamatiha, pada banyak keadaannya, alal ijazi, dengan bersandar dengan ijaz. Orang Arab nih suka menggunakan ijaz intinya. Keadaan-keadaannya, keadaan muqtadal hal. Bal arrafa ba'duhum
Bahkan sebagian mereka memperkenalkan, mendefinisikan al-balaghah, ilmu balaghah bi annahal ijaz. Apa sih balaghah? Ijaz. Sebagian mendefinisikan balaghah dengan kalimat ini. Ya, ini seperti anak udah jelaskan ya. Apa itu haji? Arafah. Dia ngambil dari makna pentingnya. Walihadza qalu. Nah, oleh sebab itulah orang-orang Arab mengatakan, ini quote of the day. Khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik kalam adalah yang sedikit wadalla tapi menunjukkan. Sedikit tapi ngasih makna. Nah, ini buat status bagus nih. Wal kalamu mujaz, wal kalamul mujaz, dan kalam yang mujaz itu ijaz, ahkamu lebih bijaksana, wa adakku lebih teliti, wa al khosu dan lebih menyimpulkan. Wal kalamul babsut, adapun kalam yang panjang, abyanu wa akhlasu, lebih menjelaskan dan lebih murni. Akhlas di sini lebih murni maknanya. Wa ahlul ma'ani, dan para ahli balaghah termasuk terlebih ilmu ma'ani, yuqassimunal ijaza ila qismaini, membagi ijaz dengan dua jenis. Yang pertama ijazu qisarin, ijaz dengan memendekkan kalimat tanpa penghapusan. Bi an yakuna katsirul makna qalilal lafzi, yaitu dengan kalamnya itu banyak makna sedikit lafaz. Wala yakuna fihi hadfun, tapi tidak ada penghapusan. Wa khairu misalin lahu al ayatul mazkuratu, dan sebaik-baik, khair di sini isim tafdil ya, sebaik-baik permisalan untuk ijaz qisar ini adalah ayat yang kami sebutkan tadi, walakum fil qisasi hayatun, bagi kalian dalam qisas itu ada kehidupan. Fa inna fi hadzal lafzi, karena sesungguhnya dalam lafaz ini, minal ma'ani, terdapat makna ma yatulu syarhuhu, yang panjang syarahnya. Wa yattadhihu dzalika bi muqaranatihi bi qaulil arab, dan akan jelas keutamaan kalam ini nih, walakum fil qisasil haya bi muqaranatihi, dengan antum sandingkan bi qaulil arab, dengan perkataan Arab, al qatlu anfa lil qatli, pembunuhan menafikan pembunuhan. Fa innahu, sesungguhnya kalam ayat yang tadi walakum fil qisasi haya, aujaz lebih pendek, wa afsah lebih fasih, wa ablaq dan lebih mantap maknanya, lebih balaghah. Ya, hurufnya lebih sedikit. Hurufnya enggak susah-susah, itu al-qatlu anfalil qatli, ngucapinnya ya susah. Ya, sedangkan kata Allah walakum fil qisasi haya. Yang kedua, ijazu hadfin, ijaz dengan cara penghapusan. Ini syarah dari matanya aja yang udah jelas sebenarnya di mana. Kama fil amtsilatil mazkurah, sebagaimana di contoh yang sudah disebutkan. Wa ijazul hadfi, dan ijaz dengan penghapusan, maqsidun min maqasidil bulagha, di antara tujuan dari tujuan-tujuan ahli balaghah. Wa huwal laiqu bi ahlil hikmati, dan dia layak bagi ahlul hikmah, orang-orang yang punya hikmah, kebijaksanaan. Wa ja'alahu Ibnu Jinni, bahkan Imam Ibnu Jinni menjadikannya minas syaja'atil arabiyyati, keberanian orang Arab. Kenapa dibilang berani? Lima fihi min jur'atin alal iqdari, karena di dalamnya orang yang mengucapkan ijaz ini, dia berani dalam memperkirakan perkataan. Wasiqati bil mukhatab, dan berani untuk percaya terhadap pendengar. Nah, makanya dibilang syaja'atul arabiyyah. Ya, keberaniannya orang Arab, karena dalam ijaz ini ada keberanian memperkirakan kata yang hilang, dan ada keberanian untuk mempercayai orang yang diajak bicara. Nah, tentu kalau ini mesti lihat-lihat orang ya. Kalau orangnya cerdas bisa kita gunakan ini. Ya, kalimat pendek dia ngerti. Nah, itu berarti kita berani. Kan kalau orangnya masih anak kecil dan sebagainya, yang jangan. Tentunya pakai kalimat yang lebih itnab atau minimal musawah. Wal amtsilatul lati dzakarnaha, dan contoh yang kami ucapkan, yang kami sebutkan, fil musnadi ilaih, ada dalam bab musnad ilaih. Kan di bab musnad ilaih dulu dijelaskan apa konsekuensi musnad ilaih dihilangkan. Nah, itu hadzaf semua tuh berarti. Wal musnad, bab musnad juga dijelaskan dulu. Musnad kalau hilang ngasih mana apa. Nah, ini masuk ke bab sini semua nih. Bab ijazul hasfin. Wa muta'allaqatul fi'li,
penghapusan maf'ulun bih tujuannya apa? Masih ingat enggak dulu bahas penghapusan maf'ulun bih? Yang paling antum ingat. Kalam kalau maf'ulun bih dihapus ngasih makna apa? Maupun naibul fa'il. Bisa juga sih jadi naibul fa'il, jadi kalimat lebih ringkas. Walladzi qaddar ngasih makna umum. Walladzi qaddara fahada. Allah yang menentukan segala sesuatu, fahada, dan memberi petunjuk segala sesuatu. Lihat, dihadzaf maknanya malah makin luas maknanya. Yang kalau disebutkan enggak memberi makna umum. Al muta'allaqatul fi'li syawahidu. Nah, pembahasan bab kemarin itu adalah syawahid. Dukungan ya. Syawahidu sidqin. Dukungan-dukungan tentang bab ini sidqin yang benar, tepat. Ala annal hadfa, bahwasanya menghapus kalimat itu, menghapus kata dalam kalam fi maudhihi, pada tempatnya, enggak boleh sembarang hapus ya. Ablagu minaz zikri, lebih ablak daripada menyebutkannya. Lebih ablak tahu ya? Lebih mantap, lebih balagoh. Wa ta'ammal al-hadfa fi ayah. Coba antum renungkan penghapusan pada ayat was'alil qaryah. Tanyalah kepada negeri. Asluhu was'al ahlal qaryati. Tanyalah pada penduduk negeri tersebut. Li'annahum, karena mereka itu humul ladina yas'aluna haqiqatan. Mereka penduduk negeri itu yang ditanya. Yus'aluna haqiqatan, ditanya sebenarnya, bukan bangunannya, bukan negerinya. Walakinnahum aradu, tapi mereka menginginkan annal khabaro, bahwasanya kabar tentang pengazaban itu negeri lam yakhfa ala ahadin min ahliha, enggak samar. Lam yakhfa, enggak samar, maksudnya udah saking terkenalnya tuh cerita ala ahadin min ahliha, dari setiap orangnya. Wa annahu qad dzaa'a wa syaa'a, dan bahwasanya kabar tentang pengazaban itu sudah za'a itu meliar, wasya'a tersebar, liar atau enggak liar di sini. Za'a sya'a tersebar. Falam yabqa makanun, sampai tidak tersisa satu tempat fiha, pada itu negeri, illa balaghul khabaru, kecuali kabar tersebut telah sampai di tempat tersebut. Enggak ada satu enggak ada satu petak pun pada itu negeri yang enggak tahu tuh cerita, ibaratnya gitu loh. Makanya dikatakan was'alil qaryah, tanya tuh sama tuh negeri. Kalau dia punya kuping bisa denger dia, kalau dia punya mulut bisa ngomong dia. Saking terkenalnya cerita itu. Nah, jadi ada tujuannya ya penghapusan ini. Nah, tentunya dari qarinah. Harus ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan untuk antum memunculkan takdir. Memunculkan takdir itu sesuatu yang disembunyikan dalam kalam. Kalau nggak ada dalil, maka itu namanya tahrif. Tahrif itu penyelewengan. Wallahu a'lam. Sisanya tentang itnab. Udah jam 25.06 aja nih. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.